Ya, hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Vina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Hah? Marliana Marbun. Kakak almarhum. Oh, kira Marbun, soalnya istri gue marganya Marbun. Marliana ya, kakak kandung almarhum. Ya, kakak kandung dari Vina. Bapak? Siapa? Wasnadi, bapak kandung almarhum. Ibu Sukaisi, ibu kandung dari almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng, Dirat, produser yang bikin film ini. Oke. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke, kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4 orang. Kamu nomor berapa? Almarhum? Balik umur berapa dia pas saat kejadian itu? 16 tahun. Itu tanggal berapa? Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Mau main, dijemput sama cowok ini. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Nggak tahu lagi beritanya. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal. Berapa lama kemudian? Jam setengah 1 malam. Malam itu juga. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku. Datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku yang juga udah divonis. Iya. Dia bilang apa? Dia bilang ini kecelakaan. Oke. Ya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada bapak sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya bilang tahu ya, sebenarnya Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? mungkin dia tahu dari yang lain mungkin. Oh, jadi nggak kenal kalian identitasnya? Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi itu bilang ada kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian, oke terus? Warga percaya karena yang bilang kan polisi ya. Dibawa ke Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, ya, tapi nggak sempat ngomong, nggak sempat ngomong. ada keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok dan meninggal di tempat. meninggal di tempat. Cover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari yang lalu. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP yang almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak. Oke. Motor pun nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, nggak rusak, HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah ini nih, perhatian jadi polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang saya sama keluarga yang lain tanya-tanya di situ, cuman Iya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuma Iya. tanya-tanya aja. Terus malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum kami masuk ke ibu ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, jam 1 malam hari ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan itu. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Jauh sih. 1 kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Terus ditelepon sama abangnya, katanya
Linda kesurupan gitu. Ya, adik kami tuh mau pergi sebelum ada yang disampaikan. Oke, akhirnya kalian datang ke sana. Kamu ikut? Saya sama bapak. Bapak-bapak. Terus apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi enggak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret nggak apa. Dia cerita semuanya. Cerita Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. ya, Terus apalagi yang dia ngomong? kasih tahu bahwa dia Diperkosa, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu dia. Yang berkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua terkosa. Oke, ada berapa orang yang berkosa nggak tahu. Lupa saya. Oke, terus apa lagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama yang diceritain sama dengan dengan kondisi tubuh si korban. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat ya, mayatnya. belum datang dia justru Belum pernah lihat mayatnya gitu loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh, terus saya kasih semua bersama-sama ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus gak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu Di Polres di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Terus Katanya Aibtu tadinya Bang. apa? Aibtu. Itu bapaknya almarhum yang cowok. Iya. Oke, terus Terus saya kasih bukti-bukti itu, gak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. yang ditangkap 8 orang. Gak langsung 8 orang, itu 7 7 orang dulu. orang dulu. Baru disuruh satu lagi 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Oh. Yang sisa itu sampai sekarang saya Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenar belum. Oh, belum pasti gitu. Ya. Hmm. Masih mencari tahu kebenarannya. Hmm. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Hmm? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak siapa tadi, Pak? Mas Nadi. Saya mau ngucapin banyak terima kasih ya Pak netizen. Kalau mau bantu. Dari Ibu, apa himbauan ke polisi? Saya mau terima kasih sama Pak. Kuat ya suaranya. Ya. Intinya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, pada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. terungkap. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Itu siapa? Yang polisi tadi? Kanit Bang. Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Denny. Iya, Denny di Polda Bandung. Jabat. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah,
Tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya, nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya. Yang kedua, pada saat ini produser Diraj pada saat mau syuting, ya, boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya datangi keluarga dulu, ya. Menandakan apa? Oknum polisi bilang apa? Dia bilang polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mana, cuma dia bilang Pakai seragam atau pakai apa? nggak pakai baju bebas. Baju bebas. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film, harusnya jangan, nanti bikin kesaksian polisi. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Nah, dia bilang begitu. Ya. Nantinya impresinya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur, mana 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana, kabarnya seperti apa, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan. Kalau yang datang ke lokasi syuting, Ya, tim saya. timnya dibuka juga agar dilarang juga untuk Ya, syuting. salah satu. Ya, berarti ini semakin menguatkan ada orang yang tidak ingin identitas 3 orang ini terungkap. Jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar agar kasus ini dibuka ulang, penyidikannya khusus terhadap 3 tersangka, dan agar diamankan semua BAP dari 8 terpidana ini yang menyatakan bahwa 3 orang pelaku ini yang sudah DPO terlibat. Ini pasti ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat ini, ya, karena 8 orang pelaku menyatakan ada 3 lagi pelaku, tapi kok bisa mereka merubah BAP-nya bersamaan lagi merubahnya? Ada apa? Kita sebagai ahli hukum udah tahu lah, nggak usah pakai ahli hukum, orang biasa pun tahu itu. Kalau rame-rame mengakui ada keterlibatan 3 orang, itu bukan karangan, itu bukan koinsiden, dan nggak ada alasan mereka untuk ngarang, ya. Jadi himbauan kami agar kasus ini khususnya identitas 3 orang ini bisa ketahuan, agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP. Bila perlu semuanya narapidana ini di BAP ulang, ya, di BAP ulang untuk mengetahui 3 identitas ini, 3 identitas yang DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan kita di Indonesia ini. Masih ada lagi nggak? Ada yang mau diterangkan lagi? Jadi intinya kalau saya bicara dari film, intinya kalau ada film ini kan kasihan keluarga, udah 8 tahun kasus sudah terkubur, ya. Dan dengan adanya film ini bisa didampingin oleh pengacara top, ya kan, dan Polda Jabar juga udah beri statement kemarin, semua dorongan dari netizen. Awal saya ketemu kalian kan tidak bisa senang seperti sekarang, ya. Jadi intinya ya
itulah semoga keluarga mendapatkan Itu keadilan. filmnya udah tayang ya? lagi tayang Di Jakarta kapan? lagi main. Lagi main di bioskop mana? Saya di sini ada nggak yang cocok dari Asprigo untuk nonton? Winda. Yang baju merah? Udah 6 hari Pak. Udah 6 hari ya, oke. Jadi Hari penontonnya udah hampir 3 juta lebih. Iya. untung dulu dong. Oke, namun demikian, tentu tetap terima kasih karena gara-gara itulah kasus ini, pengais keadilan ini. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadiannya. Mereka waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi. Padahal motornya nggak rusak, handphonenya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Dari pihak pengadilan Diotopsi ya? ya, karena itu ada dalam cerita film. Oke, terus gimana coba? Jadi waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? katanya seperti polisi dia pernyataan Jadi diotopsi sesudah berapa lama meninggal? 9 hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang memerintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi, 9 hari dia sudah meninggal. Iya. Oke, kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti penganiayaan ada, termasuk pemerkosaan juga ada. Oke, sekarang silakan bertanya. Boleh Dari Bang mana? Hotman. Uki Bang dari Paragram Bang. Saya mau nanya 3 langsung nih Bang. Pertama terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO dan itu kan sempat viral di netizen Bang, bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016, sedangkan 8 tahun pasti ada perubahan. Nah itu sempat viral jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah banyak netizen yang mempertanyakan ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini. Nah kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Ya. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ Bang. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah yang terakhir, tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral. Kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah strategi apa Bang? Yang pertama, kalau mengumumkan DPO harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Tajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 170 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital, dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang.
sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekaman yang kesurupan itu, Bang. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Nggak, bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian apanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga apa? Nah, langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya pengawalannya akan seperti apa? Langkahnya adalah inilah langkah pertama ini. Nah, ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit ikut sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik itu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, tanya sama keluarganya. Ya, siapa? Kakaknya Vina. Tadi saya sempat mendengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina? Itu yang kedua. Kedua, setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang belum terungkap nih. Nah, apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk mengungkap siapa 3 pelaku ini yang belum terungkap nih? Yang terakhir mungkin dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa keluarnya, bisa dijelaskan hasil otopsi? Pada ada otopsi itu dari kepolisian, nggak tahu kepolisian, nggak tahu pengadilan, saya ngerti lah, pokoknya memang ada perintah untuk otopsi di 9 hari itu. Jadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang ini belum masih buron ini? Kemarin Polda datang ke rumah sih bilangnya sudah mengusahakan, sedang mengupayakan nanti. Tapi tadi Polda Jabar sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur ya. Ya, nggak, bahkan cuman kayak pakai sketsa hitam gitu doang, Bang. Nanti kalau Abang mau lihat saya bisa kasih. Gitu ya, coba nanti bisa ya. Oke, jadi Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya perintah untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsinya? Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi itu kenapa? Alasannya? Mereka nggak tahu, saya tahu detail itu. Orang ini kan orang rakyat kebanyakan nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. Apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari jenazah Firman? Ya, didengar di sidang ada. Apa aja buktinya? Emang lu tahu apa pertama pemerkosaan? Iya. Ada spermanya. Itu Anda tahu itu didengarkan di sidang. Tuh di persidangan terungkap bahwa hasil otopsi di tubuh bagian intim dari si korban masih ada sisa-sisa sperma. Ya silakan. Ya, saya Hana dari Grita itu bertanya ke Teh Marlina atau Bapak Roy. Kan setelah film ini naik kan blow up lagi ya Teh ya kasusnya. Ada indikasi ini nggak sih Teh kayak ancaman dari pihak mana gitu atau mungkin bahkan ada yang kayak ngasih tahu yang petunjuk-petunjuk gitu Teh kasih. Kalau ancaman sih kayak peringatan aja waktu itu. Datang ke rumah katanya. Jangan dilanjutkan syutingnya gitu kan. Tapi itu tahun lalu ya pada saat syuting, bukan pada saat Ya. Pada saat syuting Tapi pas setelah filmnya naik belum ada.
produser atau produser film mungkin kan di film tersebut kan mungkin drama percintaan Vina kan begitu erat gitu lah. Gimana sih kalau dari Teteh sendiri tahu nggak sih semasa hidupnya Vina waktu percintaan dia sama almarhum Eki sendiri seperti apa nih dan Eki ya. Dan abang sendiri sebagai produser film kenapa akhirnya benar-benar kuat untuk mengangkat Kalau gitu pertanyaan pertama, almarhum Vina sama almarhum Eki. Eki berteman atau pacaran? Oh, pacaran. Nggak ada mau ke undangan ya, jadi nggak ada rencana undangan setelah lulus sekolah. Oke. Ada nggak dari pelaku ini yang cemburu atau cintanya ditolak atau apa? Kalau dari keterangan yang korban masuk ke almarhum masuk ke tubuhnya temannya sih bilangnya ada dari cemburu gitu ada. Nggak, yang ngomong itu siapa? Almarhum waktu masuk ke badannya Rinda itu. Oh, Pas cemburu ya. kesurupan, Bang. Tapi gini deh. Emang dari 8 pelaku ini nggak pernah you dengar apakah dekat sama adik kamu? Semasa hidupnya adik saya seperti itu juga ada yang suka. Nggak tahu yang suka yang mana nggak tahu. Nggak tahu. Identitasnya nggak tahu juga. Cuma sekedar cerita-cerita lewat. kalau dari filmnya sendiri bang mungkin akhirnya Di dibuatkan filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum ini. Kita nggak bahas. Jadi kita bahas fokus ke almarhum. Dan kita kasih lihat cerita nggak ada. Oke. Bang akan menghadirkan keluarga Eki itu ya sih Bang. Apa? Selama ini kan yang pihak temannya Vina itu kan nggak pernah keluarganya dihadirkan. Alasannya apa sih Bang? Memang mereka tidak mau atau gimana? Keluarga korban yang laki-lakinya. Tidak pernah ada gitu, tidak pernah speak. Ya nggak, ya mungkin nanti ini kan baru pertama kali, ya kan. Jadi ya gue nggak tahu sampai sana mungkin akan datang nanti menyusul, ya. Karena ini baru pertama kali aku pun mulai ikut ini karena udah nggak tahan. Setiap malam ada jutaan netizen ganggu saya di WA saya bunyi terus, ya bunyi terus. Gua kira gara-gara video viralnya si Tante MB yang dia bilang tidak butuh cowok, gitu. Ternyata Vina melulu. Akhirnya itu saya itu setiap malam itu harus disalin. Kalau nggak disalin, seluruh Indonesia pengaduan itu datang. Ya termasuk yang Vina ini. WA sama DM saya itu penuh mengenai Vina. Aku sendiri nggak tahu kasusnya, jujur aja. Langsung saya suruh tim Neneo riset. Akhirnya baru mulailah tertarik untuk. Ternyata menarik sekali. Ya. Jadi gimana TV One? Mariana, aku mau nanya, selama tahun 2016 ini ada upaya-upaya dari keluarga nggak sih yang terus-terusan datang ke Polda atau ke Polres gitu untuk memtanyakan nih statusnya gimana 3 orang ini gitu? Pernah sih keluarga nanyain kalau saya sedang sempat nanyain juga yang perkembangan juga pelaku ini. Tapi jawabannya masih sama, masih dalam penyelidikan. Oke. Ya. Kali dari CNN mau nanya ke keluarga terkait filmnya. Setelah tayang, apakah penggambaran cerita dan adegannya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama keluarga? Dan seberapa jauh sih waktu proses syuting mengawasi atau memastikan biar scriptnya tetap akurat sama buat Pak Produser? Ini juga memang sudah dapat reaksi dari penonton sudah banyak, tapi juga ada kritik ya. Boleh ada tanggapannya terkait kritik yang nyebut kalau ini eksploitasi segala macam. Ada penjelasannya gitu ya. Menurut saya yang kritik belum nonton film ini. Satu, kedua, kalau nggak ada film ini gimana keadilan untuk mereka? Ini semua kan kita di sini juga kenal film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Banyak cerita itu nggak nonton tapi mereka hanya bilang eksploitasi. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh keluarga. Dan sudah divonis seumur hidup, itu nggak usah diragukan lagi, ya. Jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hanya kecuali yang 3 orang itu. Karena udah seumur hidup, berarti benar-benar itu sudah pembunuhan serius. Kalau seumur hidup, ntar dulu. Kalau seumur hidup berarti oleh hakim itu dianggap pembunuhan berencana dong. Ya 340. Kita belum baca putusannya ya. Ya berarti kemungkinan besar ada hakim menemukan ada motivasi. Karena nggak mungkin seumur hidup kalau bukan pembunuhan berencana. Iya kan? Karena benar seumur hidup ya. Ya berarti kita harus cari putusannya. Masih ada? Ya. Saya Niko dari Kompas TV.
Dari mana lu? Kompas TV. Kayak lurah. Mulai sama Teh tadi kan sempat dikatakan ada salah satu atau beberapa pelaku yang ke rumah ya, bilang ada si Vina ini kecelakaan. Itu apakah ada si pelaku itu, salah satu dari pelaku itu merupakan teman atau seperti apa, ada hubungan dengan Vina? Kalau Vina tuh sebenarnya kalau untuk masalah teman tertutup dia. Jadi kayak keluarga tahu itu teman benar-benar akrab atau enggak, keluarga nggak tahu. Berarti Emang jarang main. ada pelaku yang tiba-tiba tahu rumah Vina itu? Dan mungkin baru tahu atau dari awal saya nggak pernah ngerti. Karena memang almarhum itu nggak pernah main kalau ada yang antar. Nah itu makanya kita akan mencari putusannya dulu, karena kenapa hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup? Berarti apa ini? Berarti pembunuhan berencana. Kalau berencana berarti kenal. Gitu loh. Coba ada lagi yang bertanya nggak? Sambil gua baca ini. Silakan. Bang Hotman, izin tadi sempat nyebut dapat info soal Aibtu Deni ya kalau nggak salah. Ada informasi lebih lanjutnya mungkin Bang soal Aibtu Deni ini, Bang Hotman? Sebentar, ini ada ini tulisannya kayak cacing begini. Ada bukti chat dari pelaku lain ke lainnya yang sengaja mau apa ini Perkosa dan pembunuhan. dan membunuh. Ada bukti chat. Maksudnya sebelum diperkosa udah direncanakan. Ya benar begitu. Waktu di pengadilan itu ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu itu waktu Lo dengar sendiri nggak? dengar sendiri. Bilang apa? Adanya kayak badan polisi gitu, dia bilang dari HP pelaku itu memang ada chattingan bahwa sudah direncanakan nih nanti keluar dari alun-alun Sumber kita giring ke sini gitu. Oh, berarti saksi ya, Tapi saksi. sampai itu polda kemarin ke rumah itu bilang katanya mereka menyangkal, katanya mereka bikin pernyataan baru bahwa si korban melintas dilemparin pakai batu baru Ya itulah, itu berarti hakim lebih percaya kepada direncanakan. Kalau nggak mungkin seumur hidup. Kalau itu cuma penganiayaan biasa nggak, paling-paling 15 tahun. Ya, udah itu. Berarti memang jadi memang di sini kami melihat ada ketidakseriusan untuk mengungkap 3 pelaku ini. Ya, kelihatan jelas bahwa pelakunya 11 orang. Kelihatan jelas 8 pelaku itu mengakui keterlibatan 3 DPO ini. Tapi kemudian mereka membantahnya sesudah mau limpah kasus ke kejaksaan. Berarti ada pengaruh seseorang. Dan kemudian yang kedua, diumumkan DPO sekarang ini, ya, tapi identitasnya tidak jelas. Bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau identitasnya nggak jelas? Ya, namanya disebutin. Namanya disebutin. Ada Peggy alias apa gitu ada. Alamatnya nggak disebutin. Tapi bukan nama lengkap Bang, kayak gitu tuh Bang. Udah ada kok sketsanya Bang. Nah, Peggy alias apa Ini gitu. beras nih. Nah, gimana tuh Bang? Tanggapan Abang Bang? Kan lucu itu Bang. 2016 sampai ini berapa umurnya ada di situ. Ini dari Polda. Halo Bapak Kapolda Jabar. Di dalam pengumuman Humas Polda Jabar disebutkan di sini yang DPO-nya Peggy alias Perong. Usia antara 22 sampai 30. Jenis kelamin laki-laki warga Indonesia. Yang menarik di sini adalah bisa tahu Desa Banjarwangun, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Pertanyaannya adalah apakah Bapak penyidik Polda Polda Jabar sudah datang ke Desa Banjarwangun ini sebelum mengumumkan DPO? Ya, apakah Polda Jabar sudah mendatangi Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon? Apakah benar si DPO ini memang dari asal sana dan keluarganya ada enggak? Itu kan gampang banget diteliti.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini melalui media ini kami memohon bantuan dari Kepala Desa Banjarwangun, Kecamatan Wudu, termasuk juga camatnya Kabupaten Cirebon, agar Bapak berkenan untuk mengecek wargamu ada enggak warga bernama Peggy alias Perong dari desa Anda yang mungkin juga sudah menghilang, tapi keluarganya ada, ya. Ada 3. Jadi pertama Peggy alias Perong, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mohon kepala desanya dan camatnya untuk meneliti warganya. Satu lagi Andi, bukan ada nama Hotman ya. Andi usia 23 tahun sampai 31, antara 23 sampai 31. Laki-laki. Tempat tanggal lahir juga sama, Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mohon kepala desa, camat mencari, meneliti di desa kamu ada yang nggak pernah laki-laki bernama Andi. Satu lagi bernama Dani, umur 20 sampai dengan 28 diperkirakan. Sama juga dari Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Jadi Bapak penyidik Polda Jabar, khususnya Direktur Pidana Umum dan Kapolda, tolong benar-benar penyidik segera mendatangi desa ini. Ini desa ini jauh nggak dari kampungmu? Jauh. Berapa jauh? 10 kilo ya. Jadi ini nama ini dapat dari siapa sama desa ini? Berarti ada kan diberkaskan? Itu loh. Ya kenapa nggak diturunkan tim ke sana? Bapak Kapolri, ini wargamu ini benar-benar menangis ini Bapak Kapolri, kasihan ini. Nama desa TPO ini ada semuanya. Kenapa penyidik belum turun ke sana? Terima kasih. Bang. Teh, Bang, ada dulu deh. Mau nanya, kan bahwa almarhum kita ditetapkan itu software extensionnya itu dan terakhir kapan setelah tapi yang untuk masalah sampai BPL sampai Satu lagi loh, aku belum puas. Aku mau ngomong lagi. Nanti kutip ya. Yang mana? Bikin rekam dong. Udah. DPO. Kayak yang tadi satu-satu. Biar ke seluruh warganya diumumin. Siap. Kok rekam? Himbauan dari tim Hotman 911 dan juga keluarga almarhum Vina kepada camat, kepala desa dan seluruh warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ada 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menimbulkan meninggalnya Vina dan dugaan pemerkosaan, katanya berasal dari desa kalian, yaitu bernama Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Kalau memang 3 orang ini benar berasal dari kampung kalian, mohon segera dikasih tahu ke kepolisian dan juga kepada tim Hotman 911 di Instagram Hotman Paris Official agar segera dilakukan pencarian. Benar nggak 3 orang ini pernah tinggal di kampung kalian? Dan kedua, apakah keluarganya masih tinggal di sini? Keluarga dari 3 orang yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan ini. Terima kasih dan bantuan kalian sangat diharapkan, ya, sangat diharapkan. Ya, terima kasih. Bang, mungkin terakhir Bang, Udah? apa ada misalnya kan ini ada keterlibatan bahwa dari orang tua ini kan salah satu pejabat di kepolisian ini, apakah mungkin ini indikasinya ada pihak-pihak yang menahan agar kasus ini? Itu tadi udah dijawab bahwa menurut versi omongan yang kerasukan, ya yang kerasukan kan, katanya bahwa salah satu pelaku ini adalah orang tuanya dari oknum kepolisian, tapi itu belum ada kepastian.
terutama yang DPO ini, ya. Namun kita ada kecurigaan karena apa? Karena kok bisa gitu? Enggak, sepertinya masih kurang dilakukan penyidikan serius atas 3 orang ini. Jangan-jangan belum pernah ke desa itu, tapi DPO sudah diumumkan. Jangan-jangan, kita belum tahu. Kalau benar sudah diumumkan DPO oleh Humas Polda Jabar, tapi belum pernah ke desa itu, pertanyaannya, ada apa ini? Pasti ada sesuatu, rumput yang bergoyang. Harus viral dulu, Bang. Ya makanya, kalau sampai Polda Jabar berani mengumumkan bahwa 3 DPO ini berasal dari desa ini, tapi penyidiknya belum pernah ke desa itu. Pertanyaan. Minimum akhir-akhir ini berarti ada pertanyaan besar, ada apa? Oke, udah terjawab ya? Bang, apakah memang nanti ada kemungkinan data yang di-share DPO itu dipalsukan Bang oleh pihak polisi agar Dari mana gua tahu? Ya tapi kan itu kan pengumuman resmi institusi menyebutkan nama desa. Berarti kemungkinan besar itu benar. Ya? Udah ya? Oke, siap. Terima kasih.